Alhamdulillah, dalam Pak. puasa. Alhamdulillah, Ya, Pak. jadi Pak. Iya nggak, jangan-jangan Pak? ini Iya. mukanya muka bantal semua nih kita lihat nanti ya ketika saya minta ini ya, mudah-mudahan udah mandi semua nih, jadi segar gitu kelihatannya. Oke, jadi hari ini kita akan sebentar aja ya supaya ini puasa, jadi supaya nggak lama-lama. Kita akan awali dengan pengenalan tentang apa itu arsitektur komputer ya. Kemudian kemarin kita sudah jelaskan bahwa sebenarnya mata kuliah ini adalah gabungan gitu ya antara arsitektur dan organisasi ya. Kalau di SI dan SK gitu ya, jurusan SK dan SI itu digabung jadi mata kuliahnya ini dalam satu semester. Nah, ini khusus TI dipisah gitu ya. Nah, sebentar saya share dulu. Nah, sebelum saya share materinya, ya saya mau tanya dulu nih ya. Kalian kan sering dengar nih istilahnya arsitektur. Ya, dengar istilah arsitektur. Sebenarnya apa itu arsitektur secara umum? Apa yang bisa kalian pahami dari kata-kata arsitektur? Silahkan. Apa itu arsitektur menurut kalian? Secara umum ya, ini kita belum masuk ke komputer. Secara umum Arsitektur. ini Ya. orang yang bisa spesialis di dalam bidang mendesain dan merancang, Pak. Mendesain Biasanya dan dalam bangunan. oke. Ada lagi? Bentar ya. Ada lagi yang punya definisi lain arsitektur menurut kalian apa? Apa itu definisi Seni arsitektur? perancangan dan pembangunan, Pak. Seni perancangan Dan pembangunan. dan pembangunan. Oke, kalau gitu saya beralih lagi ya. Seni perancangan dan pembangunan tadi definisi arsitektur adalah lebih ke perancangan ya, pendesain dan sebagainya. Nah, kalau kita masuk sekarang ke komputer ya. Kalau di bangunan yang dirancang tuh apa kira-kira? Yang dirancang, yang didesain itu apanya? Artinya ketika kalian masuk ke dalam area arsitektur, ya bangunan nih, kita belum masuk komputer deh, masih bangunan deh. Yang dirancang atau yang harus kalian ketahui mengenai rancang bangun sebuah bangunan itu apa kira-kira? Fondasinya, Pak. Ilmunya, fondasi apalagi? Konstruksi, Pak. Konstruksi apalagi? Apalagi? Selain itu. Fondasi, konstruksi, apalagi yang harus kalian pahami mengenai arsitektur bangunan? Apa? Desain. Apalagi? Denah, Pak. Apa? Denah. Denah. Denah itu lebih ya rancang bangun. Oke lah, apalagi? Berat bahan. Apa? Berat bahan yang digunakan. Berat bahan, apalagi? Budget, Pak. Budget, apalagi? Lokasi. Lokasi, ya. Tinggi, Artinya rendah. apa? Ya, ketika kalian masuk ke era arsitektur, ya bangunan ya, rancang bangun sebuah bangunan, artinya banyak sekali yang harus kalian pahami, benar ya? Dari mulai bahannya mungkin, ya kualitas bahannya seperti apa, ya, karena kan ada banyak kualitas gitu ya bahan. Kemudian dari segi rancang bangunnya itu dari desainnya seperti apa, ya kan? Desain itu kan mempengaruhi, ya kan? Kalau desain seperti ini, bangunannya harus menggunakan apa namanya bahannya seperti apa misalnya, ya. Kemudian apa namanya budgetnya terutama, ya itu kan akan mempengaruhi juga.
ya dananya, budgetnya seberapa banyak dan sebagainya. Artinya akan ada banyak ya poin-poin yang harus kalian pahami ya dari sebuah, kalau kalian ingin merancang sebuah bangunan ya, mendesain sebuah bangunan. Jadi bukan cuma asal kita merancang jadi gitu ya. Artinya ada banyak sekali hal-hal yang harus diperhatikan dalam merancang sebuah bangunan. Itu arsitektur. Secara umum ya, yang kalian ketahui bangunan lah. Nah, sekarang bagaimana dengan komputer? Gitu ya. Kalau kita bicara arsitektur komputer, kira-kira menurut kalian apa yang dirancang, apa yang dibangun di situ, apa yang didesain kira-kira? Kalau kita bicara komputer nih, apanya? Topologi, Pak. Topologi itu apa? Topologi apa maksudnya? Jalur jaringannya. Jaringannya. Oke lah, apa lagi? Apa lagi kira-kira? Sistemnya. Sistem itu yang seperti apa? Contoh. Menurut kamu. Sistem apanya nih? Biar jalannya pas. Oke, apalagi? Komponen perangkat keras komputer, Pak. Komponen perangkat keras komputernya. Oke, apalagi? Udah muncul belum nih tayangan saya? Udah, Pak. Udah. Apalagi kira-kira? Kalau kita bicara di komputer yang harus kalian pahami, dirancang dan sebagainya. Artinya dalam merancang sebuah komputer kalian harus memahami apa gitu. Selain tadi sistemnya, ya kan? Terus apa lagi tadi? Komponen hardware-nya katanya. Apa lagi? Ada lagi kira-kira? Ya, sama halnya seperti yang tadi di arsitektur bangunan gitu ya. Jadi kalian juga harus memahami banyak hal ya jika kalian ingin merancang ya, istilahnya sebuah komputer atau mendesain sebuah komputer. Nah, sekarang saya tanya lagi, di komputer ini yang kita lihat apanya sebenarnya? Kalau di bangunan kan kita lihat tuh bangunannya bergaya Eropa misalnya, bergaya Asia gitu ya, bergaya klasik dan sebagainya lah. Rancang bangunnya kan kelihatan akan fisiknya gitu ya, seperti itu, lantainya terbuat dari apa gitu kan dan sebagainya. Nah, kalau komputer yang kalian lihat apanya kira-kira? Manfaat, Pak. Kapasitasnya besar atau gimana gitu. Manfaatnya ini untuk apa nih? Kayak kapasitas penyimpanannya gitu, Pak. Kapasitas penyimpanan. Cukup itu aja? Kalau kalian beli komputer nih misalnya, kalian mau beli komputer yang kayak gimana? Spesifikasinya, Pak. Hah? Yang kayak seperti apa kira-kira? Apakah yang komputernya bentuknya harus bagus gitu ya, indah, misalnya casingnya terbuat dari emas gitu ya? Itu yang gimana coba? Menurut kalian, kalau kalian beli komputer tuh yang kalian pilih komputer yang seperti apa? Yang SSD-nya gede, Pak. Yang SSD-nya gede. SSD-nya gede, itu aja cukup. Terus RAM-nya gede. Ya. Terus untuk apa namanya? Prosesornya. Udah itu dong. Layarnya HD, Pak. Layarnya HD, apalagi? Itu aja. Tapi oke lah, tadi kalian punya komputer layarnya HD, RAM-nya berapa giga, 16 giga, misal 32 giga, prosesornya canggih dan sebagainya. Tapi ketika digunakan
sering hang misalnya. Kalian pilih itu nggak? Kalian pilih itu Enggak. nggak? Enggak, Pak. Hah? Jadi yang kalian pilih yang seperti apa? Yang seperti apa kalian pilih? Kira-kira komputernya? Ya tentunya kalian pilih akan memilih komputer yang paling stabil, ya kan? Dengan kecepatan yang tinggi, tentunya kan kecepatan tinggi itu didasari oleh hardware-nya kan. Hardware itu harus canggih lah, ya. Kalian misalnya punya prosesor yang seperti apa, Core i9 misalnya gitu ya. Kemudian RAM-nya berapa? 128 GB kalau ada gitu ya. Kalian beli ya secanggih mungkin komputernya. Ya, tapi di luar itu kalian harus juga memperhatikan dari sisi fungsinya. Gitu ya. Fungsinya tuh komputernya untuk apa? Kalian gunakan untuk apa? Gitu ya. Misalnya kalian beli komputer nih hanya untuk mengetik Office saja gitu ya. Tapi kalian beli yang super canggih buat apaan? Benar ya? Jadi harus diberdasarkan dengan fungsinya juga. Kalian komputer ini digunakan untuk apa? Gitu ya. Jadi kalau memang komputer ini hanya digunakan untuk keperluan pekerjaan yang berdasarkan administrasi, ya ngapain kalian beli yang canggih? Gitu ya. Kan bisa disesuaikan lah gitu ya dengan yang kalian butuhkan seperti apa. Kecuali memang kalian membutuhkan kinerja komputer yang super, misalnya untuk mengedit video dalam waktu cepat dan sebagainya, atau menggunakan AI dan seterusnya, itu kan kalian perlu komputer yang khusus. Yang seperti apa ya? Tentunya yang punya kemampuan yang tinggi. Kemampuan tinggi itu didasarkan dari, ya berarti kan hardware juga harus punya kemampuan yang tinggi. Gitu ya. Nah, tapi di luar itu, belum tentu hardware dengan kemampuan tinggi ini juga akan membuat komputer ini akan bagus, baik gitu ya. Belum tentu, karena apa? Akan dilihat lagi dari kinerjanya. Ya, kinerja komputer ini akan seperti apa? Gitu ya, dengan hardware-hardware yang sudah terpasang ini, apakah komputer ini stabil atau tidak? Nah, itulah pentingnya dalam hal merancang sebuah komputer. Belum tentu dengan komponen-komponen yang mahal gitu ya, sedemikian rupa komputernya bisa canggih, bisa bagus gitu ya. Kenapa? Karena kita akan melihat komputer ini ketika dipakai, bener nggak? Ya kan? Jadi belum tentu kita punya SSD besar, misalnya RAM-nya besar, kemudian prosesornya bagus gitu ya. Kemudian ketika tampil atau ketika kita gunakan fungsinya maksimal, belum tentu. Gitu ya. Nah, kalau gitu apa yang dirancang di situ? Ya. Nah, ada yang lebih penting lagi, nanti akan kita lihat di sini, gitu ya. Jadi, apa yang menjadi titik atau poin yang sangat penting bagi perancangan komputer secara umum? Kita lihat di sini ya. Oke, jadi kalau kita bicara arsitektur untuk di komputer nih, ya, secara terminologi, ya, atau definisinya adalah segala hal yang memungkinkan bagi programmer untuk dimanipulasi, gitu ya. Jadi ketika kalian ingin merancang sebuah komputer, ya, apa yang dirancang, gitu ya. Nah, yang dirancang itu bukan hanya hardware-nya disusun sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah bangunan atau sebuah komputer yang utuh gitu ya, yang kalian bisa beli, tapi lebih ke, nah ini ya, di situ ada yang namanya set instruksinya. Jadi bagaimana kita bisa memerintahkan si komputer ini untuk melakukan sesuatu, ya. Nah, di situ ada set instruksi, ada jumlah bit untuk representasi datanya, mekanisme I/O-nya seperti apa, dan teknik pengalamatan. Ya, nah itulah yang menjadi poin gitu ya dalam arsitektur komputer. Ya, jadi bukan hanya tadi hardware-nya harus begini gitu ya. Kemudian rancangannya harus bagus dan sedemikian rupa. Itu menjadi nomor sekian, karena yang paling pentingnya adalah bagaimana si komputer ini bisa menerima perintah ya dari kita sebagai programmer, sebagai perancangnya nih ya, untuk menjalankan apa yang diperintahkan secara maksimal. Ya, dan itu akan mempengaruhi kinerja secara keseluruhan si komputer tersebut. Gitu ya. Nah, sedangkan organisasi, kalau kita bicara organisasi baru tadi ya,
bagaimana semua fitur yang ada diimplementasikan. Tadi misalnya kita punya SSD sekian, RAM-nya sekian, prosesornya harus sekian gitu ya. Kita gabungkan tuh, kita organisasikan bagaimana supaya komponen-komponen ini terhubung satu sama lainnya dengan bagus tanpa adanya kendala. Gitu ya. Nah, itu kita bicara organisasi. Gitu ya. Sinyal kontrolnya seperti apa, kita mengirimkan data dari satu titik ke titik lain itu harus smooth misalnya. Interface-nya pakai apa gitu ya, teknologi memorinya untuk menyimpan datanya kayak gimana. Nah, itu lebih ke organisasi. Jadi kalau kita bicara hardware-nya tadi, merancang hardware-nya itu adalah lebih ke organisasi komputernya. Tapi kalau kita bicara arsitektur, maka kita harus memahami lebih dalam lagi, yaitu bagaimana caranya kita bisa memerintahkan si komputer ini yang sudah dihubungkan tadi satu sama lain komponennya ini, agar bisa menjalankan apa yang kita perintahkan sebagai programmer. Gitu ya. Nah, jadi kalian harus paham tadi jumlah bitnya seperti apa, representasi datanya gimana, input-outputnya mekanisme seperti apa, gitu ya, dan sebagainya. Ya. Nah, itu kalau kita bicara arsitektur. Jadi lebih dalam lagi sebenarnya, ya, dibandingkan hanya tinggal menghubungkan satu sama lain. Nah, sekarang saya tanyakan nih, kan di Glodok kalian sering pergi ke Mangga 2, rakit komputer gitu ya. Tukang rakit komputer itu termasuk arsitektur bukan menurut kalian? Apakah yang dikatakan arsitek komputer adalah yang suka merakit komputer di Glodok misalnya, di Mangga 2? Itu termasuk arsitek komputer nggak menurut kalian? Atau di sini ada yang bisa merakit komputer? Artinya kalian bisa merakit, beli prosesornya gitu ya, kemudian beli lagi RAM-nya, beli motherboard-nya, beli SSD-nya, digabungkan jadi satu, masang di casing, jadilah komputer jalan misalnya. Itu termasuk ke arsitek komputer, Bu, menurut kalian? Halo? Apakah itu arsitek komputer menurut kalian? Merakit komputer? Mungkin kalau bagian dari arsitektur komputer sih iya Pak, tapi kalau secara keseluruhan enggak deh kayaknya. Ya, jadi kalau dikatakan kalian menjadi arsitek komputer, ya, itu adalah kalian harus berfungsi sebagai programmer. Gitu ya. Nah, programmer inilah yang merancang sebenarnya bagaimana si komputer ini bisa kalian ketahui, komputer ini kan bukan hanya komputer yang kalian gunakan di rumah gitu ya, PC gitu ya, Apple dan sebagainya. Ya, tapi kan komputer ini juga cakupannya luas. Ada komputer yang cuman seperti kalian lihat kotak kecil misalnya. Ya, fungsi untuk apa? Misalnya hanya untuk menerima data dari mesin misalnya. Itu komputer juga. Dan punya fungsi yang khusus. Gitu ya. Artinya kalian harus bisa membuat sebuah alat gitu ya, yang bisa diprogram sesuai keinginan kalian, ya, yang bisa digunakan untuk berbagai macam kebutuhan. Ya, itu kalau kita bicara arsitektur komputer. Jadi bukan hanya kita merancang komputer yang kita lihat nih, kita pakai di rumah, ada laptop ya, PC, kemudian ada Apple, handphone dan sebagainya. Bukan hanya itu. Tapi ada komputer yang memang alatnya tuh nggak kelihatan seperti komputer, tapi itu komputer juga. Dan punya kemampuan khusus gitu ya. Kalau nggak salah sudah pernah ceritanya. Nah, untuk membuat itu diperlukan kan kemampuan untuk memprogram ya si alat ini supaya bisa digunakan untuk sebuah kebutuhan, sebuah kepentingan apa itu, terserah, bebas gitu ya. Kalian membuat ini untuk apa alatnya? Gitu ya. Nah, itu yang masuk ke dalam arsitektur komputer. Jadi kalian harus paham berbagai macamnya dari komputer ya. Makanya kan kalian belajar dari kelas 1 itu diajarkan misalnya apa itu biner. Gitu ya.
sistem bilangannya kan di komputer tuh ada hexa, ada oktal ya dan sebagainya. Untuk apa? Misalnya ada kode binernya juga, ya kan? BCD gitu ya, ASCII itu untuk apa? Gitu ya. Nah, itu kalian diperkenalkan tuh bagaimana caranya komputer bekerja minimal itu. Artinya kalian nantinya harus bisa memprogram gitu ya. Memprogram si komputer ini untuk berjalan sesuai dengan apa yang kalian kehendaki. Gitu ya. Nah, itu arsitek komputer sebenarnya. Gitu ya. Jadi kalian belajar itu, kemudian belajar lagi gerbang logika, ya kan? Belajar aljabar boolean, ya kan? Representasi data, itu untuk apa? Ya untuk mengenal bagaimana caranya komputer bekerja. Sehingga nantinya ketika kalian memang jalannya untuk merancang komputer, kalian sudah tahu dasar-dasarnya untuk kedepannya itu seperti apa, gitu ya. Nah, itu arsitektur komputer secara ya, terminologi dulu nih kita gunakan di sini. Oke, jadi arsitektur komputer itu adalah gabungan dari arsitektur set instruksi ini ya dan juga organisasi mesinnya. Ditambah lagi yang lain-lainnya ya. Ya, yang tentunya ini akan mempengaruhi rancang bangun sebuah komputer yang kita rancang nantinya gitu ya. Jadi yang paling utama adalah bagaimana caranya set instruksi ini diprogram supaya komputernya berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Ya, kalau organisasi mesin ini akan mempengaruhi kinerja gitu ya dari si komputer ini. Seberapa cepat, seberapa stabil dan sebagainya. Ya, bisa saja misalnya kita butuh komputer yang bisa misalnya apa nih membuat laporan administrasi lah, simple. Dengan dana sekian. Nah, dana sekian ini kan tergantung dari nanti organisasi mesinnya nih. Kita mau pakai perangkat yang seperti apa. Gitu ya. Dengan perangkat yang sama, misalnya dengan yang lebih murah, kita bisa buat komputer yang sama dengan yang komputer dengan harga lebih mahal. Kenapa? Karena organisasi mesinnya yang dibedakan gitu ya dari segi organisasinya. Tapi dari set instruksinya mungkin sama. Gitu ya. Nah, disinilah set instruksi memegang peranan penting gitu ya. Bagaimana komputer ini bisa kita buat dengan misalnya dana yang minim, tapi dengan kemampuan yang wah gitu ya, dengan kemampuan yang lebih dari yang lain, kan bisa saja. Ya, tapi kalau kita bicara organisasi mesin, ini nggak ada habisnya nih. Ini teknologi, kita bicara teknologi nih, organisasi mesin ini. Kita mau yang paling canggih, paling kencang sekalipun bisa dengan harga yang tentunya tak terhingga nih, kita bisa membuat komputer dengan harga yang sangat mahal. Tapi kalau set instruksinya tidak bagus, nah itu akan menyebabkan komputernya juga berjalan tidak stabil. Gitu ya. Jadi ini menjadi satu kesatuan nih. Arsitektur komputer ini harus punya satu kesatuan antara organisasi mesinnya dan juga set instruksinya. Gitu ya. Jadi itu secara terminologi dan lingkup. Nah, sekarang kita lihat lingkupnya. Ya. Kalau kita bicara lingkup arsitektur komputer, ini ada 5 gitu ya. Kita bicara yang pertama adalah interface. Pertama teknologi dulu lah. Teknologi, kemudian interface, organisasi, aplikasi, dan juga simulasi. Gitu ya. Nah, ini lingkup arsitektur komputer. Jadi kalau tadi saya tanyakan, kalau kalian mau merancang sebuah bangunan yang diketahui apa saja. Nah, ini kalau di komputer ini. Gitu ya. Jadi kita harus memahami yang pertama teknologinya seperti apa. Ya, yang kedua interface-nya. Karena kan interface ini berkembang sangat cepat ya di komputer. Kemudian juga organisasi datanya yang tadi kita bahas di awal juga. Kemudian aplikasinya seperti apa dan pengukuran dan simulasi. Nah, yang pertama kita lihat dari segi teknologinya dulu nih. Kenapa kalian harus memahami teknologi? Ya, karena komputer ini teknologinya sangat cepat perkembangannya. Ya. Kalian ketahui bahwa dalam perkembangannya, kalian sudah belajar kan sejarah komputer ya.
Itu asalnya komputer untuk apa sih fungsinya? Kalau kita bicara sejarah. Fungsi komputer awalnya untuk apa? Mempermudah Untuk pekerjaan militer, manusia. Pak. Untuk apa? Mempermudah apa? Untuk apa? Buat mesin hitung, Pak. Mesin hitung. Hitung. Ya. Kalian tahu komputer seperti apa dulu? Dulu belajar kan? Seperti apa komputer zaman dulu? Pertama kali komputer ada. Seperti apa? Bentuk komputernya kayak gimana? Udah lihat belum? Lemari besar gitu, Pak. Ya, artinya komputernya ukurannya sangat besar kan? Kemudian gimana lagi komponennya? Ya, kalau kita lihat komponennya kan mengeluarkan panas yang sangat luar biasa gitu ya, karena terbuat dari apa namanya tabung vakum gitu ya, seperti bohlam lampu lah kalau kalian lihat tabung vakum itu seperti apa, ibaratnya seperti bohlam lampu pijar gitu ya, yang warna kuning itu kalau kalian tahu, yang dipegang panas banget. Nah itu komputer pada saat itu terbuat dari rangkaian yang seperti itu. Kalian bayangkan panasnya seperti apa, karena dalamnya ada ribuan ya tabung vakum seperti itu. Jadi yang hanya untuk menghitung saja gitu ya, komputer pada saat itu ukurannya sangat besar. Ya, jadi pada saat itu komputer fokusnya, fungsinya adalah untuk perhitungan aritmatik. Ya, perhitungan aritmatik sehingga definisinya pun pada saat itu ya, kalau kita bicara arsitektur komputer adalah komputer yang atau sebuah teknologi yang digunakan untuk menghitung angka. Gitu ya, untuk menghitung angka. Jadi kalau kita bicara arsitektur komputer pada saat itu, komputernya harus bisa gimana? Harus bisa menghitung angka dalam jumlah yang besar. Gitu ya. Tapi kan perkembangan teknologi ini ya membuat definisi ya dari arsitektur komputer ini sendiri akan berkembang. Gitu ya. Contohnya kita lihat di situ ya. Setelah tahun 60-an ke atas, atau tahun 70-an sampai pertengahan 80, arsitektur komputer berubah. Ya. Jadi sudah masuk ke compiler. Ya. Jadi suatu desain set instruksi untuk membuat atau sebuah compiler tertentu. Artinya karena teknologi komputer pada saat itu sudah bisa diprogram dengan menggunakan bahasa pemrograman gitu ya, yang mendekati bahasa manusia ya, tapi masih butuh compiler. Compilernya apa? Ada yang tahu nggak? Ada compiler? Ada yang tahu compiler? Pernah dengar nggak compiler istilahnya? Filenya di-compile gitu. Pernah dengar? Anak TI pasti tahu lah harusnya. Untuk apa nih compiler? Mengkonversi kode bukan, Pak? Mengkonversi kode dari mana? Dari mana ke mana? Mengkonversi kode dari mana ke mana coba? Bahasa Dari bahasa mesin, Pak. Ke kemana? Ya, compiler. Dari mana ke mana? Masa anak TI nggak tahu? Tahu lah harus Dari compiler bahasa itu apa. pemrograman, Pak. Ke? Dari bahasa pemrograman ke bahasa mesin atau bahasa biner. Ya. Nah, itu yang disebut dengan compiler. Jadi, komputer pada saat itu sudah mulai menggunakan bahasa pemrograman. Gitu ya. Contohnya menggunakan Pascal, Basic ya pada saat itu. Sehingga
arsitektur komputer pada situ adalah bagaimana caranya, fokusnya adalah bagaimana caranya komputer bisa menerjemahkan. Compiler itu penterjemah istilahnya. Menerjemahkan dari bahasa pemrograman yang banyak itu tadi, ya, ke mesinnya supaya mesinnya bisa dengan cepat memproses apa yang diinginkan oleh si pemrogramnya. Ya, jadi pada saat itu arsitektur komputer fokus pada compiler. Ya, bagaimana cara menciptakan compiler yang bagus, yang cepat, ya, yang bisa digunakan secara sekaligus proses gitu ya, sekali proses langsung keluar hasilnya dan sebagainya. Ya. Nah, itu pada saat itu arsitektur komputer fokusnya ke situ. Ya, jadi teknologi ini sangat berperan pada perancangan, ya, perancangan komputer yang terjadi gitu ya, seperti apa. Ya, kemudian beda lagi untuk tahun 90-an. Tahun 90-an itu komputer ini karena sudah mulai dibuat secara apa istilahnya. Kalau dulu itu bedanya gini. Kalau komputer dulu ya, kita beli komputer ini dari satu pabrik misalnya komputer keluaran dari IBM. Maka semua komponennya itu buatan IBM. Gitu ya. Dari mulai memorinya ya, prosesornya, motherboardnya ya, kemudian monitornya semuanya IBM yang buat dengan merek yang sama IBM. Kemudian merek Dell juga ya semuanya dibuat di Dell dan seterusnya lah. Ya, contohnya seperti itu. Tapi tahun 90-an itu mulai ada yang namanya komputer rakitan. Ya, komputer rakitan. Komputer rakitan ini artinya dengan komponen yang dibuat di berbagai macam pabrik ya. Jadi komputernya aslinya tidak dibuat di satu pabrik yang sama. Artinya kita bisa beli motherboardnya dari merek A, prosesornya merek B, RAM-nya merek C, beda-beda tapi bisa kita satukan jadi satu. Ya. Nah, itulah yang muncul di tahun 90-an. Yang istilahnya komputer rakitan. Ya, sehingga fokus arsitektur komputer pada saat itu adalah bagaimana menciptakan desain prosesor yang bagus, sistem memori yang baik, ya, sistem I/O yang semakin banyak dan sebagainya. Ya. Nah, itu akan digabungkan jadi satu supaya kinerjanya maksimal tuh kayak gimana. Nah, itu arsitektur komputer pada saat itu. Ya, teknologinya larinya ke situ, bagaimana menciptakan prosesor yang bagus gitu ya, menciptakan sistem memori yang baik dan seterusnya. Ya. Karena pada saat itu komputer katakanlah IBM juga bisa beli prosesornya dari yang lain misalnya, memorinya dari yang lain, kemudian digabungkan di IBM kasih merek IBM, bisa seperti itu, ya. Beda dengan zaman 70-an, 80-an itu setiap merek ya mengeluarkan dari pabrik masing-masing. Jadi kalau kita mau beli komputer IBM ya semua komponennya buatan IBM. Jadi kalau rusak ya kita beli dari IBM gitu ya. Tapi pada 90-an ya kita bisa beli ya, sampai sekarang kan kita bisa beli prosesornya merek apa gitu ya. Motherboardnya merek apa, itu kan, RAM-nya merek apa. Asal secara modular sama gitu ya. Jadi misalnya kalau kita bicara prosesornya Intel, RAM-nya harus yang seperti ini. Ya kan? Kemudian motherboard-nya harus yang seperti ini. Konektornya dan sebagainya. Nah, itu rancangan modular yang pada 90-an itu menjadi booming pada saat itu. Ya, komputer bisa kita buat sendiri tanpa harus kita beli dari satu merek yang terkenal. Ya, kita bisa istilahnya komputer jangkrik ya, komputer rakitan pada saat itu terkenal banget. Jadi kita belinya misah-misah ya, sehingga bisa dirakit sendiri, kita pasang sendiri, sehingga harganya pun jauh lebih murah dibandingkan kita beli komputer yang branded pada saat itu. Gitu ya. Nah, arsitektur komputer pada saat itu ya fokusnya ke situ, bagaimana menciptakan teknologi-teknologi itu supaya bisa dipasangkan satu sama lainnya dengan kinerja yang maksimal. Gitu ya. Tapi 2010 ke atas beda lagi. Ya. Nah, ini bagaimana komputer ini menjadi sistem yang bisa beradaptasi sendiri, otomatisasi, gitu ya.
AI dan sebagainya lah muncul di situ. Ya, komputer ini bisa digunakan untuk berbagai macam kepentingan secara otomatis. Ya, itu bagaimana? Ya, jadi secara teknologi ada pergeseran gitu ya. Kita merancang komputernya untuk apa sih gitu ya, untuk yang komputernya yang seperti apa ya. Mungkin ke depannya nah ini akan sangat luas gitu perkembangannya ya dari sisi teknologi gitu. Dan teknologi ini berkembang sangat cepat. Ya. Teknologi ini akan mempengaruhi definisi dari arsitektur komputer itu sendiri yang tentunya akan mempengaruhi juga rancang bangun atau desain dari komputer yang akan kita rancang. Jadi misalnya kita akan buat komputer PC, udah bukan zamannya, gitu ya. Bagaimana kalian menciptakan justru yang komputer yang di luar itu harusnya, gitu ya. Karena kalau laptop gitu udah biasa. Itu tahun 90-an nih dirancang atau di apa namanya dirancang bangunnya itu 90-an. Sekarang kan tinggal diteruskan aja teknologinya berkembang. Nah, tapi sekarang ini rancang bangunnya bukan ke situ lagi, gitu ya. Tapi bagaimana caranya menciptakan komputer yang bisa ya seperti sekarang nih udah masuk nih eranya artificial intelligence gitu ya. Harusnya ke situ. Ya, ada ChatGPT yang kalian ketahui bagaimana kita bisa mengetahui berbagai macam hal dengan sekali ketik misalnya. Kita nanya ke komputer bisa tahu jawabannya apa saja secara cepat. Itu sudah ke situ rancang bangunnya. Gitu ya, definisi mungkin kedepannya komputer kuantum kayak gimana tuh komputer kuantum. Ya. Nah, itu yang harus kalian pahami. Dari sisi teknologi ini berkembang sangat cepat yang akan mempengaruhi rancang bangun sebuah komputer. Gitu ya. Oke, kemudian kalau kita bicara lingkup berikutnya adalah interface. Interface itu apa menurut kalian? Apa itu interface? Tampilan, Pak. Interface itu tampilan. Tampilan saja. Apa itu interface? Atau bahasa Indonesia itu antar muka. Apa itu? Interface. Bahasa gampangnya apa? Ayo, apa itu interface? Masa nggak tahu interface? Apakah hanya tampilan interface? Belum tentu. Apa itu interface? Coba. Halo? Masa nggak tahu interface? Mekanisme komunikasi antara pengguna dengan sistem, bukan Pak? Interface. Ya bisa, salah satunya. Tapi secara umum itu apa interface menurut kalian? Interface. Belum tentu visual. Apa? Nah itu apa? Menghubungi. Penghubung, perantara, itu interface. Ya. Jadi perantara atau penghubung itulah yang dikatakan interface. Jadi bukan hanya tampilan. Macam-macam interface nih. Ya, penghubung ini kan macam-macam bentuknya. Ya. Nah, di komputer contoh interface itu apa? Coba. Contoh interface di komputer itu apa? Contoh kalian komputer yang kalian gunakan lah. Interface ini contohnya apa? Apa? UI itu apa? Apa? Banyak loh. Contoh. Ya UI boleh. Apalagi? Contoh interface di komputer yang kalian gunakan. Apa interface? Ya ada banyak.
ya, interface itu perangkat I/O itu banyak interface-nya. Ya, perangkat input output itu banyak sekali interface-nya. Ya, misalnya kita menghubungkan mouse nih, pakai apa interface-nya? Ada yang pakai kabel, ya kan? Ada yang pakai wireless misalnya. Itu kan interface tuh. Ya, contohnya. Ya. Layar, ini interface. Ya kan? Ada banyak interface. Jadi perantara bagaimana caranya kita sebagai pengguna terhubung ke komputer yang kita gunakan. Itu interface. Ya. Paham ya? Nah, kalau kita lihat di sini interface ini ada beberapa. Yang pertama, kalau kita bicara dalam arsitektur ya. Yang pertama kalian harus memahami bahwa dalam komputer yang kita gunakan itu ada yang namanya API, ya, Application Programming Interface. Ya, nah itu juga interface sebenarnya. Bagaimana kita sebagai programmer bisa terhubung ke sistem atau ke hardware si komputer yang kita akan program, gitu ya. Nah, itu ada namanya Application Programming Interface atau API. Jadi kalau kalian programmer pasti tahu lah ini apa ya API, gitu ya. Jadi definisinya itu adalah set routine yang digunakan aplikasi untuk meminta layanan service dari level yang paling rendah atau ini mesin, gitu ya, yang dikoordinasikan biasanya oleh sistem operasi. Misalnya untuk menangani maintenance task seperti memanage file dan menampilkan informasi tertentu, gitu ya. Jadi kalau kita sebagai programmer ingin memprogram komputer yang kita punya nih, ya, biasanya kan kita meminta layanan-layanan gitu ya tertentu, misalnya kita mau naruh data di memori gitu ya, maka sistem operasi ini udah menyediakan biasanya. Oke, kita tinggal setting aja, kita bisa menyimpan data di memori komputer kita misalnya, gitu ya. Jadi set routine-nya udah ada nih, udah disediakan oleh yang namanya sistem operasi ini. Jadi kita tinggal panggil, kita mau ngapain, kita mau program komputer ini buat apa gitu ya, si sistem operasi ini udah menyediakan, gitu ya, sudah menyediakan set routine-nya. Jadi kita tinggal panggil saja, nanti otomatis kita bisa melakukan sesuatu untuk memprogram komputer yang kita ingin program. Nah, itu yang disebut dengan API atau Application Programming Interface. Nah, setiap sistemnya ini pasti akan berbeda gitu ya. Misalnya di Windows kita beda, misalnya di HP Android juga beda dan seterusnya. Jadi tergantung dari sistem operasi yang digunakan, yang ingin kita programin digunakan di mana gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan API. Yang kedua, itu yang disebut dengan instruction set arsitektur. Nah, inilah yang sangat penting bagi seorang programmer untuk merancang sebuah komputer. Jadi, ISA ini adalah atribut dari sistem komputasi yang dilihat dari sudut pandang programmer, seperti struktur konseptual, perilaku fungsional, yang diterapkan pada organisasi aliran data dan kendali atas desain logika dan implementasi fisik pada mesin. Ini pun menurut Amdahl, Blau, dan Brooks ya, dari bukunya pada tahun 1980. Ya, jadi 1964. Jadi inilah yang menjadi interface yang paling penting gitu ya untuk kalian setting atau untuk kalian program ya, sehingga komputer yang kita punya atau yang kita rancang ini mempunyai perbedaan dari yang lain ya, baik secara fungsi, secara kemampuan dan seterusnya ya. Ini yang paling penting ya, adalah instruction set arsitektur ya. Ini interface nih. Jadi seorang programmer pun gitu ya dihadapkan pada dua lapisan interface yang berbeda nih. Ada API, ada ISA istilahnya. Kalau API itu kalian hanya memprogram, misalnya kita menggunakan komputer yang kalian pakai nih, PC biasa, kalian membuat pemrograman dengan menggunakan misalnya katakanlah Java gitu ya. Kemudian menggunakan apalagi yang sekarang Python misalnya gitu ya. Nah, itu
akan menghasilkan sebuah aplikasi, sebuah aplikasi ya, sebuah program lah gitu ya untuk fungsi-fungsi tertentu. Nah, biasanya kalian membutuhkan ini nih, namanya API. Ya, API ini dibutuhkan pada saat programmer yang membuat sebuah aplikasi untuk dijalankan di komputer yang sudah ada. Tapi kalau ISA ini lebih dalam lagi, ya. Kalau kalian sudah bisa memprogram dengan menggunakan ISA ini, artinya kalian membuat sebuah komputer yang benar-benar baru, gitu ya. Beda dengan API. API ini kan komputer udah ada nih, isinya seperti ini, kalian gunakan untuk membuat aplikasi. Kalian meminta layanan dari sistem operasi, ya. Tapi dengan kalian mengetahui ISA ini atau ISA ini, maka kalian bisa jadi kalian membuat sebuah sistem operasi yang baru, gitu ya. Karena kalian lebih dalam lagi mengenali hardware yang ada di dalam komputer ini, kita bisa program seperti apa, rancangannya, kemudian alurnya dan sebagainya. Ya, ini lebih dalam lagi, ya. Bahkan kalian bisa membuat sebuah komputer yang benar-benar baru, gitu ya, dengan kalian memprogram ISA-nya. Jadi ini lapisannya sudah lebih dalam lagi. Oke, bisa juga interface ini antara modul atau sistem yang berbeda, gitu ya. Jadi interface ini contoh nih, kalau kita bicara antar modul atau sistem yang berbeda, misalnya protokol network, channel atau bus misalnya. Kalian tahu apa namanya TCP/IP? Pernah dengar nggak TCP/IP? Pernah, Pak. Apa itu TCP/IP? Yang buat jaringan itu nggak sih, Pak? Yang ada di jaringan komputer. Ya, jadi kita kalau mau terhubung ke jaringan, caranya gimana? Kita harus setting IP address-nya kan? Bener ya? Betul. Nah, itu TCP/IP. Ya, IP address. Nah, itu sebenarnya interface. Ya, interface. Jadi, kalau kita bicara nih interface antara modul atau sistem yang berbeda, contohnya adalah IP address itulah, TCP/IP. Sekarang bagaimana kalian bisa terhubung gini sekarang? Kalian di rumah pakai PC, ya kan? Ada sebagian teman kalian pakai HP. Sama nggak sistemnya? Sistemnya sama nggak? Kita mau mengakses ke google.com. Kalian di satu tempat pakai PC, laptop. Di tempat lain teman kalian ada yang menggunakan handphone misalnya, Android. Ada lagi pakai handphone Apple. Ada lagi yang pakai laptopnya Apple. Kita sama-sama mengakses ke google.com. Terbuka nggak? Alamat website. Buka. Sama kan? Sama. Nah, artinya walaupun dengan perangkat yang berbeda, dengan sistem yang berbeda, gitu ya, kita bisa saling terhubung satu sama lainnya. Ya, contoh WA aja. Ya, WA kan ada yang di HP Android, ada yang di HP Apple, ya kan? Ada yang pakai laptop pun bisa, gitu ya. Tapi bisa terhubung gimana caranya? Ya karena dia ada interface namanya. Interface-nya apa? Protokol network. Sama semuanya. Ya. Di belahan negara manapun di dunia ini, perangkatnya apapun, ya, bentuknya kayak gimana pun, kalau kita terhubung ke protokol network yang sama, itu TCP/IP tadi, itu bisa terhubung. Ya, itu namanya interface. Ya. Jadi protokol network ini termasuk salah satu contoh interface yang menghubungkan modul ataupun sistem yang berbeda. Ada lagi namanya channel atau bus. Tahu nggak channel bus? Pernah dengar bus? Kemarin harus jelasin kalau nggak salah. Ya, bus nih. Ya, contohnya yang paling gampang aja. Universal Serial Bus. Pernah dengar? Pernah dengar nggak? Universal Serial Bus. Pernah dengar istilahnya? USB, Pak. Nah, USB yang kalian gunakan tuh.
Bisa menghubungkan apa aja? USB. Mouse, keyboard, kayak gitu Pak. Apa lagi? Ngecas, Pak. Ya, apa lagi? Banyak yang terhubung ya. Bisa mouse, bisa keyboard, ya kan? Bisa printer, ya kan? Bisa scanner, apa lagi? HP pun bisa terhubung bahkan, ya. Kalau yang canggih kan bisa terhubung nih, ya. Apa lagi? Banyak gitu ya. Artinya dengan satu modul yang namanya USB tadi, gitu ya, atau dengan satu konektor atau satu interface yang sama yaitu USB, kita bisa menghubungkan berbagai macam modul, berbagai macam peralatan, gitu kan, dari mulai mouse, keyboard dan sebagainya. Ya, itu juga merupakan salah satu contoh interface, ya, yang menghubungkan modul atau sistem yang berbeda tadi, ya. Nah, itu contoh interface yang digunakan untuk modul atau sistem yang berbeda. Ada lagi kalau kita bicara representasi. Kalian sudah belajar juga nih representasi. Ya. Ini menghubungkan juga atau penghubung juga atau perantara juga sebenarnya. Contohnya karakter codes nih. Kalian belajar ASCII. Belajar nggak? Untuk apa nih ASCII nih? Ada yang tahu ASCII ini untuk apa? Kode ASCII. Untuk apa kira-kira? Ayo, masa nggak tahu kode ASCII? Untuk apa kode ASCII? Sebagai kode karakter, angka ataupun huruf, Pak. Di mana kalian gunakan ini? Di mana itu maksudnya bagaimana Pak? Hah? Di komputer contohnya. Iya, di mana pakainya? Pakainya di mana? Di komputer itu di mananya yang kalian pakai? Keyboard mungkin. Nah, di keyboard. Gitu ya. Jadi keyboard ini ketika kita ketik huruf A misalnya, ya, itu interface-nya apa? Interface-nya itu kode ASCII. Gitu ya. Jadi ketika kita ketik tombol A nih, ya, dia sebenarnya yang berjalan adalah kode ASCII 8 bit. Ya. Jadi dihubungkan ke mesinnya sebagai kode, ya, dan si mesinnya akan mengeluarkan dia huruf A di layar. Itu bagaimana? Ya, interface-nya karakter code namanya. Ya, kode ASCII. Kemudian ada lagi ABCDIC. Sama nih, ABCDIC ini seperti kode ASCII. Cuma sekarang udah nggak digunakan lagi nih komputer-komputer sebelum adanya kode ASCII ini pakai ABCDIC namanya. Ya. Jadi ini semua karakter code ini juga interface nih. Ya, jadi A ini sebenarnya bukan huruf A, tapi kodenya 8 bit. Kode ASCII atau ABCDIC. Ya. Kemudian lagi numerik nih. Kemarin kalian sudah belajar harusnya nih IEEE 754 misalnya. Jadi ketika kita menyimpan data angka 1, ya, di komputer itu sebenarnya disimpan dalam bentuk floating point data IEEE. Ya, itu juga interface. Ya. Jadi interface ini cakupannya luas. Jadi kalian harus memahami juga nih interface yang ada di dalam komputer itu seperti apa. Ya. Nah, itu salah satu lingkup dari arsitektur komputer. Ya. Jadi interface-nya dari mulai yang apa namanya fisik sampai yang virtual tidak terlihat gitu ya. Seperti contohnya ISA ini yang justru yang sangat paling penting. Ya, kalian bisa program itu sehingga kalian menciptakan sebuah komputer yang benar-benar baru. Gitu ya. Kayaknya hanya contoh ISA terdiri apa aja, banyak ya. Tipe datanya, set instruksinya, format instruksi, mode pengalamatannya, kondisi-kondisi tertentu yang memang mempengaruhi kinerja peralatan yang kita rancang gitu ya. Itu akan sangat berperan sangat penting ya untuk merancang sebuah
komputer. Nah, ini ilustrasinya ya. Kalau kita bicara ISA ya. Kalau kita bicara ISA nih posisi di tengah. Bagaimana kita bisa menciptakan, tadi saya bilang, kita mau membuat sebuah komputer untuk apa nih fungsinya. Ya. Nah, kita bisa program komputernya dengan hardware yang kita sesuaikan, misalnya budgetnya sekian. Oke, kita buat dengan hardware yang cukup gitu ya untuk mengerjakan sebuah hal yang akan kita lihat di sisi softwarenya. Gitu ya. Jadi softwarenya kita akan menampilkan apa nih, kita akan membuat si komputer ini seperti apa. Nah, yang paling penting adalah set instruksinya di sini. Ya, bagaimana menciptakan sebuah komputer yang bisa digunakan untuk sebuah kebutuhan tertentu dengan organisasi hardware yang disesuaikan dengan kemampuan si komputer ini nantinya, gitu ya. Jadi ya disinilah pentingnya set instruksi. Kita bisa membuat si komputer ini untuk berbuat sesuatu, gitu ya. Paham ya? Jadi belum tentu hardware-nya mahal gitu ya dengan kecepatan yang tinggi dan sebagainya akan menampilkan sisi software yang bagus juga, belum tentu. Kenapa? Karena akan dipengaruhi juga oleh set instruksinya. Gitu ya. Jadi buat apa di sini hardware yang mahal-mahal tapi ketika tampilan di sisi softwarenya biasa saja. Justru itu yang tidak maksimal. Ya, nanti kita lihat di belakang. Ya, tadi kan di salah satunya kan ada budget juga kan. Jadi belum tentu kita buat komputer yang mahal itu akan bagus, ya, akan baik, belum tentu. Ya. Justru semakin murah komputer, orang kan banyak yang beli. Apalagi kemampuannya tinggi. Lebih banyak lagi yang beli. Gitu ya. Dan sekarang kalian beli HP aja. Ya, HP harga 10 juta, tampilannya sama aja sama yang 5 juta misalnya. Kalian beli yang mana? Yang 5 juta pasti kan. Benar ya? Justru yang ditawarkan dengan harga 10 juta itu pasti ada yang lebih. Nah, itulah posisinya di set instruksi ini. Gitu ya. Oke. Ini contoh ISA. Jadi komputer pada saat itu beda-beda set instruksinya ya. Misal Digital Alpha, HP, ya, SunSpark, Intel dan sebagainya itu punya karakter ISA yang berbeda satu sama lainnya. Ya. Sehingga dari sisi softwarenya pun dia berbeda. Gitu ya. Berbeda karena ISA-nya pun berbeda. Ini contoh penerapannya. Jadi kita harus memahami nih instruksinya, load-nya kemana, store-nya kemana, komputasionalnya, jump and branch-nya dan sebagainya. Mungkin nanti ini akan belajar di tingkat-tingkat selanjutnya nih, ya. Bagaimana instruction set arsitektur, ya. Ini pada mesin MIPS R3000 komputer pada saat itu ya. Jadi dia bisa melakukan apa saja. Format instruksinya ada berapa bit, itu akan berpengaruh juga tentunya. Registernya ada berapa, ya. Ini prosesor di sini, ya. Jadi, nah ini yang harus kalian bisa program. Si prosesornya bisa kita program, instruksinya bisa kita manipulasi, sehingga bisa menampilkan output di sisi tampilannya juga berbeda tentunya dengan yang lain. Oke. Nah, kemudian kita bicara lagi organisasi. Ya, jadi adalah bagaimana karakteristik, kapabilitas, dan performance dari masing-masing unit fungsional. Contohnya registernya gimana, ALU-nya, shift-nya, logic unit-nya, ini prosesor lah, ya. Kemudian bagaimana semua komponen terinterkoneksi, aliran informasi antar komponennya kayak gimana, logikanya seperti apa, ya, dan sebagainya. Ya, ini organisasi. Ya, jadi kalau kita kemarin belajar prosesor begini, memori begini, input-output begini, itu dasar untuk organisasinya. Jadi kalian harus paham nih bagaimana masing-masing komponen ini terhubung satu sama lainnya. Ya. Nah, itu organisasi. Oke. Contohnya, jadi kita bisa menyusun sedemikian rupa
sehingga aliran datanya bisa maksimal. Ya, itu organisasi. Kemudian aplikasi, nah juga penting untuk perancangan komputer gitu ya, arsitek untuk komputer. Kenapa? Karena aplikasi ini juga kan berkembang sangat cepat, ya, dan punya kemampuan yang khusus juga. Misalnya kalau kita ingin merancang sebuah desain produk, kita gunakan CAD, CAM gitu ya, CAE dan seterusnya. Untuk Office ya seperti itulah ya, multimedia, web dan sebagainya. Jadi komputer yang kita rancang juga harus menampung aplikasi yang seperti apa yang akan kita gunakan nantinya. Gitu ya. Itu juga sangat berpengaruh. Jadi aplikasi yang bisa dipasang di komputer yang kita rancang juga akan berpengaruh gitu ya pada kemampuan si komputer itu sendiri yang kita akan rancang. Gitu ya. Nantinya kan komputernya kan kita gunakan untuk apa? Gitu ya. Nah, aplikasinya kayak gimana? Ya, nah, paling tidak kalian harus paham aplikasi yang ada sekarang itu kayak gimana gitu ya. Kita harus buat yang berarti yang lebih baru lagi, yang lebih fresh lagi contohnya. Gitu ya. Itu aplikasi. Kemudian simulasi dan pengukuran kinerja. Nah, ini yang tadi saya bilang. Arsitektur adalah mencari proses yang iteratif ya. Jadi mencari lingkup desain yang mungkin pada semua level sistem komputer. Ya. Jadi kalau kita bicara komputer, tadi saya bilang ya, untuk sebuah kemampuan tertentu, ya, berarti kan kita butuh kinerja dari hardware yang bagus, ya. Nah, hardware yang bagus belum tentu, apa artinya kita harus memasang hardware yang mahal, ya. Belum tentu dengan harga yang sedemikian mahalnya kita bisa menciptakan juga desain komputer yang bagus, belum tentu. Ya. Semuanya berawal dari analisis dulu. Ya, analisisnya seperti apa, kita butuh komputer yang untuk apa, kemampuannya seperti apa. Nah, baru kita sesuaikan nanti komponen yang dibutuhkan tuh apa. Gitu ya. Nah, baru kita nanti kan kalau kita bicara komponen banyak nih. Ya. Harganya ada yang sekian, kemampuannya sekian. Nah, itu akan disesuaikan dengan kebutuhan si perancang komputernya atau si arsiteknya atau kita lah sebagai programmernya, apakah butuh hardware yang mahal atau dengan hardware yang biasa saja, tapi kita bisa menciptakan komputer yang baik. Ya. Nah, jadi di sini dibutuhkan nih kreativitas kita sebagai perancang untuk menciptakan komputer yang baik itu yang seperti apa dengan dana yang seminimal mungkin. Gitu ya. Dengan biaya atau budget yang seminimal mungkin. Nah, itulah yang harusnya bisa menciptakan komputer yang akan banyak dibeli orang. Atau mempunyai rancang bangun yang baik. Ya. Contohnya gini. Kalian punya HP nih, banyak nih kan HP ini sekarang nih. Itu kan akan kemampuan tuh akan mengikuti, artinya kita punya kadang-kadang ada HP yang harganya lebih murah tapi punya kemampuan yang bahkan sama, nyaris sama dengan yang punya harga lebih tinggi, misalnya harga 10 juta, ini kita beli HP-nya cuma 5 juta. Ya. Kalau kalian sering lihat di YouTube gitu ya, istilahnya flagship killer gitu ya, flagship killer. Nah, itu kan sebenarnya dengan hardware yang nggak mahal-mahal amat, tapi kita punya kemampuan yang hampir menyamai kemampuan komputer HP yang kemampuannya atau harganya jauh di atas itu. Ya, nah itulah justru kan yang kita harapkan yang seperti itu sebenarnya untuk merancang sebuah komputer. Jadi nggak harus selalu mahal gitu ya, nggak harus selalu mahal, tapi dengan budget yang minim kita bisa menghasilkan kinerja yang stabil. Ya, kinerja yang cepat dan stabil. Itu yang dibutuhkan oleh komputer sebenarnya.
Ya, karena kita akan menggunakan komputer itu kan di sisi aplikasi. Ya. Kita bisa gunakan komputer untuk apa nih? Ya, aplikasinya. Jadi hardware-nya terbuat dari emas, dari itu nggak penting. Yang penting tampilan di layarnya atau tampilan di aplikasinya cepat dan stabil. Itu kan yang diharapkan dari komputer kan? Ya. Jadi nggak harus lihat, wow ini prosesornya dari pakai ada berliannya gitu kan enggak. Ya. Atau casingnya menjulang tinggi, pakai catnya bunglon dan sebagainya enggak gitu ya. Tapi bagaimana kinerja di sisi softwarenya, aplikasinya, apakah komputer ini stabil, cepat enggak, stabil enggak, gitu ya, bisa ngapain aja dan sebagainya. Ya, nah itu yang kita lihat sebenarnya. Paham ya? Jadi pengukuran ini lingkupnya luas gitu ya, nggak harus terlalu mahal intinya. Jadi kesimpulannya, kalau kita lihat di sini, dari mulai layout, circuit design, digital design, datapad, ya, I/O sistemnya, compiler, firmware, sampai dengan application, yang paling memegang peranan penting adalah ini, ISA, instruction set arsitekturnya. Bagaimana kita bisa memprogram sehingga tampilan di sisi aplikasinya pun menjadi berbeda. Baik dari sisi stabilitasnya, kecepatannya, ataupun tampilannya. Gitu ya. Jadi lingkup arsitektur komputer itu sendiri adalah instruction set desainnya, interface-nya, dan computer organization hardware-nya. Artinya tadi gabungan antara organisasi hardware-nya ditambah dengan set instruksi desainnya. Itulah arsitektur komputer. Gitu ya. Jadi selain kalian harus memahami hardware-hardware-nya, tentunya harus memahami detail cara bekerja si komponen tersebut seperti apa, sehingga kita bisa manipulasi datanya. Ya, itulah set instruction desainnya. Gitu ya. Oke, jadi kurang lebih gambarannya seperti itu ya. Jadi contohnya gini, kalian punya misalnya ada Apple nih, komputer PC dengan Apple bedanya di mana sih? Katanya. OS-nya. OS-nya. Kenapa bisa berbeda? Ya, kalau kita lihat dari sisi hardware mungkin hampir sama ya. Ya dulu sebelum sekarang kan udah beda ya, prosesornya pakai M1 misalnya. Kalau dulu kan sama-sama Intel loh. Prosesor Intel juga, Core i7 gitu ya, Core i5 sama. Di PC pun sama. Kemudian RAM-nya pun sama, DDR gitu ya, DDR4, DDR3 dulu ya. PC pun sama pakai DDR. Tapi kenapa tampilannya bisa beda? Gitu ya. OS-nya kok bisa beda? Stabilitasnya pun berbeda. Kenapa? Ya, disitulah set instruction-nya berbeda. Jadi perintah-perintah yang dikirimkan oleh programmer ke dalam hardware tersebut berbeda, sehingga tampilannya di layar pun akan berbeda. Gitu ya. Paham ya? Jadi itulah arsitektur komputer. Bisa dipahami sampai sini? Ada yang mau tanyakan? Cukup jelas ya? Oke, sekarang sebelum saya akhiri, coba nyalakan kameranya dulu. Saya panggil dulu. Muhammad Irfan ada? Saya stop dulu ya. Muhammad Irfan ada? Oke, kemudian Fajri Alprianto. Ada hadir, Pak. Fajri Alprianto ada. Alif Ramadan. Hadir, Pak. Mana nih kameranya?
Faiz Armedi? Ada? Faiz Armedi? Ada nih. Fabian Eri? Enggak ada juga ya. Abdullah Muhammad? Ada Pak, hadir Pak. Hadir Oke. tes. Adam Febriansyah? Fabian hadir Pak. Hadir, Pak. Ya. Cleve Hadir, Pak. Nathaniel? Hadir, Pak. Ada. Devi Fitriani? Hadir, Pak. Ada. Dimas Fauzikun? Hadir, Pak. Fatih Nusantara? Hadir, Pak. Gia Algapura? Dia hadir, Pak. Ada. Jonathan Sitorus? Hadir Pak, hadir. Ada. Julius? Hadir, Pak. Oke. Marlene Elizabeth? Hadir, Pak. Ada. Muhammad Fahri? Hadir, Pak. Ada. Pak izin pakai device HP, Pak. Muhammad. Apa? Kameranya nggak bisa nyala. Pakai HP boleh nggak? Ya, boleh. Muhammad Iqbal ada? Harus download dulu, Pak. Bentar, Pak. Udah ntar belakangan. Muhammad Iqbal ada? Nggak ada. Nadi Latika? Ada Nadi Latika? Hadir, Pak. Ada. Panji Nugraha? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Ya. Mana tadi dipanggil di mana? Rasiden Yapinto ada? Hadir Pak. Oke. Sabrina? Hadir, Pak. Ada. Saifuddin Nasir? Hadir. Hadir, Pak. Oke. Saskia? Hadir, Pak. Ada. Tisa? Hadir, Pak. Piliananda? Hadir, Pak. Ada. Ahmad Thohir? Hadir, Pak. Ada. Aldi Pratama? Hadir, Pak. Gaspar Ferdiansyah? Hadir, Pak. Ada. Muhammad Dimas? Hadir, Pak. Muhammad Irgi? Hadir, Pak. Rahmi Rizkita? Saya. Ada. Wildan? Hadir, Pak. Oke. Hadir semua ya? Tuh tadi ada yang nggak bisa tulis apa? Iya, Pak. Muhammad Fakri, Pak. Izin gabung. Ini yang tadi kamera ya? Iya, Pak. Ya. Ada nggak, Pak? Oke. Ini nggak ada juga. Oke. Bentar ya, saya mau screenshot dulu. Oke, kalau gitu mungkin minggu ini sampai di sini dulu. Ya, kita ketemu lagi minggu depan di kelas ya, seperti biasa. Sebentar, saya kirim link absensi dulu. Silakan kalian isi link absensinya. Oke, silakan cek di kolom chat ya. Silakan diisi untuk absensinya untuk minggu ini. Oke, kalau gitu kita akhiri aja ya. Ketemu lagi minggu depan di kelas. Semoga semuanya sehat-sehat. Kondisi selamat